Kebahagiaan kita saat ini sangat menentukan masa depan kita. Benar nggak sih teman-teman? Apakah kita hari ini merasakan bahagia? Apakah ada rasa bahagia? Apakah kita orangnya gampang bahagia atau gampang sedih? Nah, itu akan menentukan masa depan kita, teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita merasa bahagia terlebih dahulu, barulah masa depan kita itu bisa dibilang sukses ya. Dan saya lagi bikin sambal jengkol ya, goreng jengkol pakai sama kentang sama ikan teri, cabai hijau. Nah, pada video kali ini, inilah konten ini, dan sambil goreng-goreng saya rebus kacang hijau dulu untuk bikin kolak sebagai cemilan di siang hari atau di sore hari ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut goreng-goreng jengkol sambil giling cabai. Alhamdulillah teman-teman, karena kita merasakan bersyukur terlebih dahulu, kita hadirkan kebersyukuran, hadirkan dulu rasa syukur kita, maka hidup itu akan terasa lebih ringan, lebih enteng, sehingga kita beraktivitas itu lebih gampang ya teman-teman. Nah, dimana saat ini kadang saya sering juga merasa kadang malas aja melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, karena kegiatan ibu rumah tangga itu seputar itu aja ya teman-teman, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Nanti besok harinya mulai lagi sumur, dapur, kasur. Untuk menghibur diri kita, salah satunya adalah dengan teman-teman, kita tambah ilmu, kita pahami lagi apa sih yang dikatakan dengan rasa syukur itu. Alhamdulillah teman-teman, hari ini, detik ini, di usia yang sudah mulai memasuki umur 30 tahun, baru saya mengenal yang namanya syukur. Jadi rasa syukur itu seperti apa gitu. Jadi apa sih rasa syukur itu? Dari sebuah buku yang saya baca, yaitu buku The Secret ya teman-teman, yang artinya adalah rahasia. Jadi rahasia hidup kita itu adalah dengan rasa syukur tadi teman-teman. Kalau dari segi agama Islamnya, dari Al-Qur'annya, inspirasi yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu surat Ibrahim ayat 7, dimana ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya ya. Sambil goreng-goreng, ini bagian goreng teri ya teman-teman. Kita lanjut lagi cerita-ceritanya pada video kali ini ya, dimana saya baru belajar di usia umur 30. Saya baru mempelajari yang namanya ilmu hukum tarik menarik, kemudian The Secret. Ada rahasia untuk kita bahagia, itu ada rahasianya teman-teman. Jarang sekali orang mau berbagi rahasia sukses, rahasia bahagia ya. Dan alhamdulillah saya masih sangat bersyukur ya, dimana di usia yang sudah masuk 30 tahun ini saya menemukan rahasianya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu apa sih rahasianya, mari simak videonya sampai selesai ya. Jadi di sini kita akan bahas apa rahasia untuk sukses di tahun 2024. Bangun tidur di pagi hari itu, kita mulai mengucapkan rasa syukur. Syukur untuk apa? Syukur badan kita masih sehat. Kita fokusnya itu ya teman-teman, bukan kepada uang yang lagi nggak ada, bukan kepada pekerjaan kita tidak menghasilkan uang, apalagi sebagai ibu rumah tangga, uang pas-pasan. Kita nggak fokusnya seperti itu teman-teman. Kita fokusnya ya, alhamdulillah badan masih sehat, seperti itu. Jadi ya teman-teman, ternyata untuk kita sukses itu kita harus bahagia dulu teman-teman. Bukan kita harus sukses dulu baru bahagia, tapi dari detik sekarang kita harus bahagia dulu baru sukses itu akan mengejar kita. Kenapa? Karena kita akan bahagia terlebih dahulu. Kita udah merasakan rasa syukur terlebih dahulu, maka semesta, alam semesta akan mendukung kita untuk bersyukur itu teman-teman. Segampang itu teman-teman. Kita tinggal robah cara berpikir kita selama ini ya, di usia di bawah 30 tahun ya, di usia saya 20 tahunan ya, itu cara berpikir saya sangat berat.
apalagi baru-baru menginjak berumah tangga ya. Jadi di sana kita merasakan apa namanya teman-teman, masalah sekali rahasianya. Jadi rahasia untuk kita sukses itu adalah bahagia dan bersyukur. Jadi di setiap hari kita selalu melatih diri kita untuk selalu bersyukur dan bahagia teman-teman. Ditambah lagi kita kalau di ilmu hukum tarik menarik itu ada yang namanya afirmasi, kemudian scripting. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin pembahasan selanjutnya ya boleh di komen-komen di kolom komentar ya. Siapa di sini teman-teman yang udah tahu jawabannya? Ternyata hidup itu sangat gampang, sangat mudah teman-teman. Tinggal kita merubah cara berpikir kita dari biasanya prasangka buruk menjadi prasangka yang baik. Yang dari biasanya kita tuh mengumpat dan mencela, sekarang kita rubah menjadi bersyukur dan bahagia ya. Kita terima kehadiran apapun yang ada di sekitar kita ya. Kita bersyukur, kita syukuri. Sepertinya air yang jarang sekali kita syukuri ya teman-teman, keberadaan air ya. Apalagi kalau hidup di kampung seperti saya ya teman-teman, yang air masih bisa dinikmati secara gratis. Kita pakai air bukit yang dipakai selang sampai ke sumur kita, itu gratis tanpa bayar, dan airnya pun bersih dan lebih lezat ya teman-teman untuk kita masak dan kita minum. Nah, jadi teman-teman, hal-hal sekecil itu, kehadiran air, kemudian lingkungan yang penuh dengan udara yang masih segar ya, itu yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Kemudian ya teman-teman, dengan masalah uang sekarang ini, kalau sayanya sih terfokusnya dengan masalah keuangan. Nah, sedangkan untuk keuangan tersendiri ya, ternyata kita itu tinggal rubah juga cara berpikir kita dengan uang. Selama ini saya berpikir jelek tentang uang, itu salah teman-teman. Makanya uang gak mau mampir, gak mau dekat dengan kita. Tinggal kita rubah cara berpikir kita. Ternyata ketika hadirnya uang di tangan kita, mungkin dikasih suami atau dikasih saudara atau penghasilan kita jualan sendiri ya, yang penting setiap hari pasti kita megang uang ya teman-teman. Tapi ada kalanya kok ketika uang ada di tangan, sebentar udah pergi, datangnya pagi, sorenya udah habis. Masuk uang pagi, siang sudah habis, seperti itu. Sehingga kita bingung sendiri dengan keuangan kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mengatasi masalah keuangan kita sendiri. Ternyata ilmunya juga ada teman-teman, dan saya baru di saat ini mengetahui ilmu itu dengan hadirnya konten-konten di YouTube ya. Dan ini adalah cara cara ilmu seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini ala ibu rumah tangga ya, karena memang saya mempelajari ini khususnya untuk ibu rumah tangga seperti saya ini, dimana kita bisa mengatasi masalah keuangan kita. Ternyata dengan kita megang uang 1.000 itu kita bersyukur teman-teman. Jadi kita hadirkan atau uang 5.000, uang 10.000, walaupun uang-uang recehan seperti itu, kita hadirkan rasa sayang kita terhadap uang itu, kita hadirkan rasa cinta kita terhadap uang itu. Jadi karena uang itu teman-teman bukan tidak hanya sebatas namanya uang kertas dan uang koin aja. Ternyata uang itu adalah sebuah energi yang besar teman-teman, dimana ketika uang itu hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dompet kita, di tangan kita, di saku kita, kita merasa tentram, merasa tenang, merasa damai. Coba kalau uang kita sudah habis, uang kita sudah kosong di dompet ya, apalagi udah akhir bulan, belum gajian, belum dapat penghasilan, nah itu bakalan bikin kita galau ya enggak teman-teman. Kalau saya sih seperti itu teman-teman. Nah, dan alhamdulillah sekarang saya udah dapat jawabannya, udah tahu rahasianya, bagaimana caranya uang itu bisa bertahan di tangan kita.
sehingga uang itu memanggil teman-temannya yang lain seperti itu. Oke teman-teman, untuk video-video selanjutnya silahkan ditonton ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.